Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk perenungan kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Kau beri kepada setiap kami. Biarlah hari ini boleh kami jalani, karena kami berjalan bersama dengan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau yang memandu langkah kami, menetapkan semua aspek kehidupan kami, sehingga lewat hidup hari ini, kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah penolong yang menyatukan. Dari Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang menyatukan itu. Bukankah kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, namun kita disatukan di dalam anugerah-Nya. Anugerah Allah yang melimpah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang karena karya Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk meresponi anugerah Tuhan yang mulia. Hari ini kita adalah bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang menyatukan? Paling tidak, dalam Efesus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-16, ada 3 hal yang dapat kita cermati bersama-sama. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang menyatukan? Roh Kudus menyatukan kita melalui ikatan damai sejahtera. Jadi memang latar belakang kita berbeda, suku kita berbeda, budaya kita berbeda, namun kita disatukan menjadi satu tubuh. Kita disatukan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Satu tubuh banyak anggota, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi Roh Kudus menolong kita. Dia menyatukan kita melalui ikatan damai sejahtera. Jadi orang-orang percaya tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi kita diikat, disatukan. Bukan dengan ikatan paksa, bukan dengan ikatan yang membelenggu, tapi dengan ikatan damai sejahtera. Ikatan yang membawa sukacita, yang membawa kasih, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sesama orang percaya, dan itu berdampak dalam kehidupan orang-orang di luar sana. Kalau begitu perenungan kita yang pertama, kalau Roh Kudus menyatukan kita melalui ikatan damai sejahtera, Dia mempersatukan kita sebagai orang percaya, maka apakah kita menjadi orang percaya yang turut menjaga kesatuan itu? Apakah kita menjadi orang percaya yang memelihara kesatuan itu? Atau jangan-jangan kita mulai ada kepentingan masing-masing, mulai ada kepentingan kelompok yang tanpa kita sadari atau kita sadari, kita mungkin mulai memecah belah tubuh Kristus. Mungkin kita mulai dengan keegoisan kita. Akhirnya kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih penting daripada yang lain. Akhirnya kita mengoyak kesatuan itu. Padahal Roh Kudus sudah menyatukan kita. Tugas kita memelihara, menjaga, dan menyerahkan hari demi hari perjalanan kesatuan itu dengan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang menyatukan? Ia menyatukan kita untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga setiap orang percaya mencapai kesatuan iman, punya iman yang benar, iman yang solid, iman yang teguh, di atas dasar kebenaran firman Tuhan saja. Roh Kudus menolong kita untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Supaya apa? Kehidupan iman kita tuh menjadi kehidupan yang dewasa, tidak terombang-ambing oleh berbagai pengajaran dalam dunia, apalagi yang berkembang hari ini, yang heboh di media sosial di mana-mana.
Yang kita pikir, aduh ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Kenapa ada ajaran begini? Kenapa ada ajaran begitu? Roh Kudus menolong kita supaya kita punya pengetahuan yang benar sehingga kita bisa jadi orang dewasa. Bukan dewasa-dewasaan atau dewasa karbitan, tapi dewasa yang penuh. Karena proses pembelajaran kita, karena proses iman kita yang rela dibentuk, diperlengkapi, sehingga kita bisa bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan Roh Kudus menyatukan kita agar kita dapat saling melayani. Jadi dia menyatukan kita untuk pekerjaan pelayanan, bukan pekerjaan pelayanan yang menyatakan kepentingan kita atau menyatakan popularitas kita, tapi dia menyatukan kita untuk pekerjaan pelayanan yang memuliakan Tuhan, supaya melaluinya masing-masing kita yang melayani Tuhan membangun tubuh Kristus. Kita juga saling membangun seorang dengan yang lain, dengan karunia yang berbeda-beda, dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi dunia lewat tubuhnya, menjadi kesaksian yang nyata. Kalau begitu perenungannya bagi kita, apakah pelayanan kita adalah pelayanan yang membawa kesatuan itu? Pelayanan kita adalah pelayanan yang membawa kebangunan. Pelayanan kita adalah pelayanan yang mengembangkan tubuh Kristus, atau justru pelayanan kita menjadi pelayanan yang berpusat pada diri sendiri, pada apa yang bisa aku raih, bisa aku capai, popularity yang bisa aku raih. Tidak peduli apakah tubuh Kristus dibangun atau tidak lewat tindakan-tindakanku. Mari kita pakai pelayanan kita sebagai sebuah respon kepada Tuhan, karena Ia memperlengkapi kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Kehadiranmu menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan sorga adalah kehadiran yang harusnya membangun, bukan meruntuhkan. Membangun, bukan eksklusif, tapi inklusif. Apa yang sedang kau kerjakan hari ini lewat pelayananmu? Apakah itu menyatukan atau justru memisahkan? Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang menyatukan? Roh Kudus menyatukan kita supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Pertumbuhan kita bukan pertumbuhan yang ke arah sini, atau ke arah sono, atau ke arah yang berbeda, sesuai visi misi masing-masing. Enggak, visi misi kita sebagai orang percaya adalah Kristus. Bagaimana kita memuliakan Allah dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyatukan kita supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Itulah tujuan orang percaya, menjadi makin serupa dengan Kristus. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Sehingga kita bisa teguh berpegang pada kebenaran. Kita tidak mudah diombang-ambingkan atau tidak mudah bimbang ketika ada ajaran yang menyesatkan. Kita berani berpegang, berpihak pada kebenaran. Tidak mudah untuk goyah sekalipun ada halangan. Kita teguh di dalam kasih, kebenaran yang nyata lewat tindakan-tindakan kasih kita secara praktis. Dan kita bisa bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan. Maka perenungannya bagi kita adalah, apakah kita masih bertumbuh? Kalau Roh Kudus menyatukan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Pertanyaannya sederhana, relevan dari waktu ke waktu. Masihkah engkau bertumbuh hari ini? Masihkah engkau punya kerinduan untuk makin serupa dengan Kristus? Dan apakah kerinduanmu makin serupa dengan Kristus membuat engkau bukan cuma sekedar melakukan kegiatan demi kegiatan, pelayanan atau pelayanan yang nampaknya rohani, namun engkau sedang kehilangan relasi? Apakah kita masih bertumbuh? Dan apakah yang dapat kita lakukan supaya kita dapat menolong orang-orang percaya lainnya untuk bertumbuh juga serupa dengan Kristus? Mari kita menjadi komunitas yang demikian, sebab Roh Kudus menyatukan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, keluarga besar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Adalah untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang mulia. Dia menyatukan kita dalam ikatan damai sejahtera. Dia menyatukan kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia menyatukan kita supaya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Mari kita terus bertumbuh. Mari kita terus berserah. Mari kita terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selamat menyongsong Hari Pentakosta. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau adalah penolong yang menyatukan kami. Biarlah kami boleh terus bersatu, terus ada di dalam pimpinan-Mu, dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan menyertai kami dengan apa yang harus kami lakukan. Sehingga itu bukan cuma sekedar kegiatan atau tindakan tanpa tujuan. Kami rindu apa yang kami lakukan adalah respon karena kesatuan yang telah Engkau kerjakan. Tuhan, pimpin sertai kami, kehadiran kami menjadi saksi-Mu, kehadiran kami menjadi berkat-Mu, kehadiran kami membawa komunitas kami bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau yang beranugerah dalam apapun yang harus kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.